Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Sutisna, MPM 25715. Saya dari Prodi Manajemen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Metro. Saya akan menjelaskan dari MK Manajemen Pemasaran dari dosen pengampu Dr. Febrianto SCMM. Saya akan menjelaskan kasus 1 kepemimpinan adaptif dan di era kerja hibrid, yaitu produktivitas memang sempat meningkat setelah menerapkan kerja hibrid. Tetapi dalam 1 tahun terakhir munculnya penurunan keterikatan, lemahnya kolaborasi dan hilangnya makna kerja bagi sebagai karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan terlalu fokus pada hasil kerja atau output, sementara aspek individu, hubungan antar individu, komunikasi, dan budaya organisasi kurang diperhatikan. Analisis masalah saat ini yaitu perusahaan teknologi Nusantara Digital mengalami penurunan skor employee engagement dari 82 menjadi 61. Penurunan ini menunjukkan bahwa karyawan mulai kehilangan motivasinya, loyalitas, dan rasa memiliki terhadap perusahaan. Penyebab utamanya adalah komunikasi antara pemimpin dan karyawan kurang efektif dan sistem kerja hybrid, interaksi tatap muka menjadi lebih sedikit, sehingga jika tidak diimbangi dengan komunikasi yang intens, karyawan akan merasa terisolasi dan tidak mendapatkan arah yang jelas. Solusi strategi kepemimpinan adaptif yaitu yang pertama, membangun komunikasi yang terbuka dan empatik. Yang kedua, mengubah budaya kerja dari mengkontrol menjadi kepercayaan. Yang ketiga, meningkatkan employee assessment melalui apresiasi dan pengembangan diri. Yang keempat adalah memperkuat kolaborasi dan dalam sistem hybrid. Yang kelima, menciptakan psychological safety, yaitu lingkungan kerja di mana setiap karyawan merasa aman untuk menyampaikan ide, kritik, maupun kesalahan tanpa takut dihukum. Kesimpulan dalam masalah ini yaitu permasalahan utama dalam kasus ini bukan terletak pada sistem kerja hybrid, melainkan pada kepemimpinan yang belum mampu menyesuaikan diri dengan perubahan cara kerja. Solusi yang paling relevan adalah menerapkan kepemimpinan adaptif yang menekankan komunikasi empatik, memperdayakan karyawan, membangun kepercayaan, menguat kolaborasi, dan menciptakan psychological safety. Dengan strategi tersebut, perusahaan dapat menjaga fleksibilitas kerja sekaligus meningkatkan keterikatan karyawan dan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Kita masuk kasus kedua yaitu budaya organisasi dan keberanian berinovasi. Di PT Hijau Lestari adalah transformasi digital dan keberlanjutan menuju ke pemimpin hijau, industri hijau. Budaya organisasi yang belum mendukung inovasi. Bermasalah utama, budaya terlalu berorientasi pada kebutuhan menghindari risiko. Karyawan takut menemukan ide karena takut gagal. Proses persetujuan inovasi terlalu birokratis. Partisipasi program inovasi hanya 5%. Turnover talenta muda meningkat. Kepemimpinan masih berfokus pada kontrol bukan inovasi. Dampak inovasi lambat, kreativitas terhambat, dan daya saingnya perusahaan menurun. Solusi strategi transformasi budaya ini yaitu yang pertama, kepemimpinan transformasional. Pemimpinan menjadi role model inovasi, mendukung ide baru dan memberikan umpan balik konstruktif. Yang kedua, budaya safe to fail, memberikan ruang eksperimen, fokus pada pembelajaran bukan menyalahkan kegagalan. Yang ketiga, menyederhanakan birokrasi menggunakan pilot project untuk menguji ide, mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang keempat, pengembangan SDM, sistem penghargaan bagi inovasi, pelatihan digital, mentoring, dan jalur karir yang jelas untuk talenta muda. Kesimpulan pada kasus ini yaitu transformasi budaya menjadi kunci keberhasilan PT Hijau Lestari dengan pemimpinan yang mendukung inovasi, budaya safe to fail, birokrasi yang lebih sederhana, sistem penghargaan serta pengembangan talenta. Perusahaan dapat mempercepat transformasi digital, meningkatkan daya saing, dan mewujudkan visi sebagai pemimpin industri hijau. Terima kasih, itulah penjelasan saya dari kasus 1 dan kasus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.